Written by Hananeko Suki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 3. Mari kita mulai. Gorom dan Sua menghampiri sebuah meja di taman kampus dan duduk di sana. Ayahmu menyiapkan bekal untukmu lagi? Tanya Sua sembari menunggu Gorom mengeluarkan sesuatu dari tas. Gorom tersenyum lebar dan mengeluarkan tepak bekal dari tasnya. Tada! Mata Sua berbinar. Wah, ayahmu benar-benar hebat, ucapnya penuh kagum. Gorom meletakkan tepak bekal di atas meja dan mulai membukanya. Ayahku punya restoran daging, jadi ayahku adalah koki di rumah, ceritanya bangga. Pasti ibumu sangat bahagia, ucap Sua iri. Gorom tersenyum lebar mengingat orang tuanya. Ya, ibuku hanya perlu membereskan rumah, candanya dan memberikan sendok tambahan yang ia bawa ke tangan Sua. Sua mengecap mulutnya melihat penampilan cantik dari daging yang dibawa Gorom. Kapan-kapan ajak aku ke restoran ayahmu ya. Gorom mengangguk. Ayo kita makan, ajaknya dan mulai makan duluan. Oh iya, kau tahu? Ternyata di acara Kencan Buta kemarin, senior An Yong-sok ternyata juga ikut, cerita Sua sembari makan. Gorom mengunyah makanan di mulutnya dengan wajah bingung. Senior An Yong-sok? Yang mana? Itu yang selalu bersama senior Lee Tae-hwan? Jelas Sua. Mereka sudah berteman dekat sejak awal masuk kuliah. Anak teknik mesin juga. Gorom mengangguk-ngangguk seolah ia mengerti sambil terus makan. Sua berpikir sejenak. Kenapa senior An Yong-sok sampai ikut ya? Kupikir dia bukan orang yang tertarik dengan acara seperti itu. Mungkin dia ingin mencari pacar? Komentar Gorom. Sua menoleh pada Gorom. Jika itu orang lain, aku akan berpikir seperti itu, ucapnya. Tapi jika tentang senior An Yong-sok, tentu saja berbeda. Kenapa? Tanya Gorom tak mengerti. Senior An Yong-sok itu sangat berbeda. Sua menjelaskan seperti seorang sales. Dia memang tidak setampan senior Kim Bom dari teknik mesin juga, atau secerdas senior Kang Ki-tae dari teknik komputer. Dahi Gorom berkerut mendengar nama-nama asing di telinganya itu. Ah, siapa? Tapi senior An Yong-sok itu? Sua tidak peduli dengan wajah bingung Gorom. Dia hanya melanjutkan. Sangat menawan. Gorom berusaha mencerna ucapan itu sejenak. Ia manggut-manggut seolah ia mengerti. Padahal tidak sama sekali. Sua menerawang jauh dengan senyuman lebar di wajahnya. Ia bertubuh tinggi, bahu yang lebar, juga wajah juteknya. Ia memejamkan mata sembari memegang dadanya. Benar-benar menawan. Ia kembali memandang Gorom. Kau tidak akan mengerti, ucapnya. Gorom tersenyum kecut. Ketika itu, ia melihat seekor kucing yang biasa berkeliaran di sekitaran kampus. Oh, itu dia! Ucapnya, dan segera mencari-cari sesuatu di dalam tas. Spontan Sua mengedarkan pandangan. Ada apa? Tanyanya kaget. Gorom mengeluarkan makanan kucing dari tasnya. Tunggu sebentar di sini ya, ucapnya dan segera menghampiri kucing itu. Mulut Sua terbuka tak percaya. Ya ampun, relawan kucing liar, ucapnya sendiri dan meneruskan makan. Miau, panggil Gorom pada kucing liar yang sedang hamil itu. Kucing berwarna hitam, belang putih itu menoleh pada Gorom, lalu mengeong-ngeong menghampirinya. Gorom tersenyum sembari berjongkok. Kau kemana saja? Aku menunggumu dari tadi, ucapnya sembari membuka makanan basah yang ia bawa. Kucing tadi mengeong tidak sabaran menunggu Gorom membuka makanannya. Iya, tunggu sebentar. Gorom membuka semua tutup dan meletakkan makanan ke bawah. Hati-hati, tangannya meraba sisi kanan dan sisi kiri perut kucing itu. Sepertinya sebentar lagi kau akan melahirkan, ucapnya antusias. Kira-kira berapa ya anakmu? Di jalan setapak, Yong-sok seperti mendapat kelas tambahan karena ocehan Tae-hwan yang tidak berhenti sejak mereka selesai kelas siang. Selama ini kau pernah tidak melihat seorang gadis yang terlihat cantik di matamu? Tanya Tae-hwan. Ia masih penasaran. Yong-sok hanya terus berjalan tanpa memberi komentar. Tidak kan?
Taehwan membuat kesimpulannya sendiri. Karena itu kau terus-terusan sendiri hingga sekarang, ucapnya lagi. Jika yang dikatakan dukun itu benar, berarti zaman sekarang sudah tidak ada orang yang benar-benar memiliki hati yang murni. Ya wajar sih, di dunia yang penuh kompetisi seperti ini, mana ada orang yang masih berhati baik. Ia memasukkan komentar pribadinya mengenai hal itu. Yeonsuk menghembuskan nafas sebal. Benar, itu masalahnya, komentarnya. Taehwan mengangguk membenarkan. Karena itu, jika kau menunggu orang yang seperti itu, kau akan menjadi perjaka tua. Yeonsuk menoleh ke arah Taehwan. Itu bukan urusanmu. Kenapa bayol sekali? Ucapnya sebal. Ketika itu, matanya menangkap sesosok gadis yang sedang mengelus kucing di dekat pohon. Maksudku, kenapa tidak coba berkencan saja? Han Ahram sepertinya sangat tertarik padamu, komentar Taehwan. Tapi perhatian dan pikiran Yeonsuk tertuju pada gadis yang ia lihat tadi. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia tidak bisa memalingkan pandangannya dari wajah gadis berpipi cabi itu. Gadis itu tersenyum lebar sembari mengelus kucing liar. Beberapa kali ia pernah melihat kucing itu berkeliaran. Tanpa sadar, langkahnya terhenti. Seolah-olah dunia sekitarnya berubah menjadi abu-abu. Satu-satunya warna yang menyembul adalah gadis itu. Kemeja coklat susu, celana jeans sepatu kets, poni tipis menutupi dahi. Rambut gadis itu dibiarkan terurai di kedua bahunya. Tak lama kemudian, pemandangannya terhalang sesuatu dan kembali tersadar dari pemikirannya. Taehwan melambai di depan wajah Yeonsuk. "Hei, kau kenapa? Seperti melihat hantu saja," ucapnya. Yeonsuk mengedip-ngedipkan matanya bingung. Berusaha mengingat apa yang terjadi tadi. Ia melangkah ke sisi kanan Taehwan untuk melihat ke arah gadis tadi, tapi sudah tidak ada. Kucing liarnya pun sudah berjalan pergi. Ia mencari-cari, tapi tidak ada yang dia temukan. Taehwan ikut memperhatikan sekitar. "Kau cari siapa?" Yeonsuk mengelus kedua matanya. "Aku melihat hantu," ucapnya sembari melangkah pergi. Hantu? Taehwan bergidik memperhatikan sekitar dan segera mengejar Yeonsuk. "Hei, tunggu aku!" Sampai sore, Yeonsuk masih terganggu dengan sosok gadis yang ia lihat tadi. Matanya menyipit ketika berpikir, apa hantu benaran? Gumamnya tak mengerti. Ia menghela nafas sembari mengeluarkan ponsel dari saku celana. Sedetik kemudian, ia terlonjak kaget karena hampir menabrak seseorang. Ahram tersenyum lebar. "Selamat sore, senior," sapanya. Yeonsuk langsung memperhatikan sekitar, memastikan ia tidak salah masuk gedung. "Ini gedung teknik," jelas Ahram menahan tawa. Satu alis Yeonsuk naik menatap Ahram. "Lalu, kenapa kau di sini?" tanyanya. Dengan senyuman percaya diri, Ahram mengambil ponsel dari tangan Yeonsuk. Yeonsuk memandang tangannya, lalu ponselnya yang sudah berpindah tangan. Ahram menyimpan nomornya dan mengembalikan ponsel ke tangan Yeonsuk. "Aku khawatir kau tidak punya nomorku, jadi aku kemari untuk memberikannya." Yeonsuk terpaku menatap layar ponselnya yang memperlihatkan sebuah nomor yang baru saja tersimpan. Han Ahram. Matanya memandang gadis di depannya tak mengerti. Ahram mengangguk sopan dan berbalik pergi. Dari kejauhan, Jia sudah menunggunya untuk segera keluar dari gedung teknik, di mana sebagian besar penghuninya adalah pria. Mereka menoleh hingga leher mereka hampir patah ketika ia berlalu. Dahi Yeonsuk berkerut memperhatikan Ahram pergi, lalu kembali memandang layar ponselnya. Taehwan yang baru muncul menatap layar ponsel Yeonsuk dari bahu temannya itu. "Wah, kau punya nomor Han Ahram!" Yeonsuk mematikan layar dan memasukkan ponsel ke saku celana. "Aku pulang," ucapnya malas. "Hah? Hei, minta aku nomornya!" teriak Taehwan sembari mengikuti Yeonsuk. Yeojung yang sedang menikmati sarapan bersama anak-anak dan suaminya memandang Ahram heran karena terus-terusan menatap ponsel. "Kenapa Ahram? Wajahmu cemberut begitu?" ucapnya tak mengerti. Gorum yang menikmati sarapan melirik kakaknya. Jaehyuk juga memandang putri sulungnya. Ahram memasang wajah baik-baik saja dan meletakkan ponselnya. "Tidak," jawabnya dan pura-pura sibuk dengan makanan. Yeojung diam sejenak menatap Ahram. "Kenapa? Pria yang kau taksir tidak kunjung menghubungimu," ledeknya. Mata Gorum membesar. "Apa? Siapa anak kurang ajar itu?" ucap Jaehyuk emosi. "Tidak kok, siapa yang tidak akan menghubungiku?" ucap Ahram sebal.
Hyojung hanya geleng-geleng kepala melanjutkan makanan. Kita makan di kafetaria saja hari ini ya, ajak Sua sembari membereskan buku-bukunya. Goro mengangguk. Oke. Lalu mereka berjalan keluar kelas. Malam bazar sebentar lagi. Kau sudah menyelesaikan gelasmu? Tanya Sua. Gorum tersenyum mendengar ucapan Sua. Sudah terpanggang dengan baik. Tinggal dipoles saja. Kau? Kupikir nanti aku tidak akan memajang punyaku, ucap Sua. Kenapa? Tanya Gorum. Para senior saja berlomba-lomba untuk bisa mengikut sertakan hasil karya mereka di malam bazar. Karena stand seni rupa di tahun ke tahun selalu menjadi yang paling sepi. Jadi percuma juga jika memajang karyaku, jelas Sua. Tapi kan bisa jadi tahun ini berbeda, ucap Gorum penuh harap. Kafetaria. Yeonsuk membawa nampan makanannya ke sebuah meja bersama Taehwan. Malam bazar nanti fakultas kita akan berjualan tteokbokki seperti biasa, ucap Taehwan memberitahu. Paling tidak nanti bisa makan tteokbokki, komentar Yeonsuk santai. Taehwan menatap Yeonsuk aneh. Jangan makan tteokbokki. Yeonsuk hanya makan tanpa mendengarkan ucapan Taehwan. Ia mengedarkan pandangan. Keadaan kafeteria selalu ramai ketika makan siang. Tiba-tiba, pandangannya kembali abu-abu saat matanya menemukan seorang gadis di meja yang cukup jauh dari tempatnya dan Taehwan. Taehwan, yang melihat Ahrum langsung tersenyum dan melambai. Han Ahrum! Panggilnya. Yeonsuk menoleh mendengar nama itu. Ahrum tidak percaya ia akan bertemu Yeonsuk di sana. Senior An Yeonsuk, bisik Jiah girang. Jiah tersenyum. Jiah, smile, perintahnya. Lalu berjalan dengan anggun ke meja kedua senior itu bersama nampan makanannya. Bergabunglah dengan kami, ajak Taehwan. Ahrum tersenyum malu. Apakah tidak apa-apa? Tanyanya sembari melirik Yeonsuk. Coba. Apa yang terjadi selanjutnya ya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di part selanjutnya.